Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tushita Syawalia dengan NIM C1C025024. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, serta fungsi pajak. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pajak, pemerintah dapat menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak dilakukan dengan cara dan sistem tertentu agar berjalan secara efektif, adil, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak mengatur bagaimana pajak dihitung, ditetapkan, dan dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Selain itu, tarif pajak digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak juga memiliki berbagai fungsi penting, yaitu sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi anggaran, sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi atau fungsi pengatur, dan menjaga kestabilan ekonomi atau bisa disebut dengan fungsi stabilitas, serta membantu pemerataan pendapatan masyarakat atau bisa disebut dengan fungsi redistribusi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, serta fungsi pajak sangat penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Selanjutnya, cara dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam peraturan perpajakan agar proses pengumpulan pajak berjalan efektif, tertib, dan adil, serta dapat meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Yang pertama, Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak di mana pemerintah atau fiskus memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif karena jumlah pajak dihitung oleh petugas pajak. Sistem ini pernah digunakan di Indonesia sebelum reformasi perpajakan tahun 1983. Yang kedua, ada Self-Assessment System. Sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan apabila diperlukan. Sistem ini digunakan di Indonesia saat ini karena dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Yang ketiga, Withholding System. Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak. Contohnya adalah perusahaan yang memotong pajak penghasilan atau PPh dari gaji karyawan sebelum dibayarkan. Selanjutnya, ada jenis-jenis tarif pajak yang berlaku. Yang pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak dengan presentasi tetap terhadap dasar pengenaan pajak. Besarnya presentasi tidak berubah walaupun nilai objek pajak meningkat atau menurun. Contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Yang ketiga, ada tarif pajak degresif. Tarif pajak yang presentasinya semakin kecil ketika jumlah objek pajak semakin besar. Tarif ini jarang digunakan karena dianggap kurang adil. Yang kedua, tarif pajak progresif. Tarif pajak yang presentasinya semakin besar jika jumlah objek pajak meningkat. Semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pajak yang harus dibayar. Contoh, pajak penghasilan atau PPh orang pribadi. Yang terakhir ada tarif pajak tetap. Tarif pajak yang jumlahnya sudah ditentukan dalam nominal tertentu tanpa dipengaruhi besar kecilnya objek pajak. Contohnya beberapa pajak daerah atau retribusi tertentu. Selanjutnya, ada fungsi pajak dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeteer. Pajak berfungsi berbagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayakan pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua ada fungsi pengatur atau regularian. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Misalnya, pajak tinggi pada barang mewah atau keringanan pajak untuk mendorong investasi. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara mendistribusikan kembali pendapatan melalui pembangunan dan program bantuan sosial. Yang keempat, ada fungsi stabilitas. Pajak digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi, misalnya dengan mengatur pajak untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan dari materi hari ini. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan beberapa sistem, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System, yang saling mendukung agar proses pemungutan pajak berjalan lebih efektif. Selain itu, terdapat beberapa jenis tarif pajak seperti tarif proporsional, progresif, degresif, dan tetap yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak juga memiliki berbagai fungsi penting, yaitu sebagai sumber pendapatan negara, alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, sarana sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.